Kalau kamu jalan-jalan ke Rusia, kamu mungkin cuma bakal lihat hutan pinus dan beruang kutub aja. Kalau ke Arab Saudi, gurun luas dengan unta dan kaktus. Tapi kalau ke Indonesia, hutan hujan tropis, pantai indah, terumbu karang, burung cendrawasih, sampai komodo. Nah, kenapa ya Indonesia punya keanekaragaman hayati yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain? Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Jumi. Teman-teman tahu nggak, sains itu bikin kamu seperti detektif loh, pengen cari tahu kenapa dan bagaimana. Ayo kita bongkar rahasia-rahasia kecil di balik hal-hal yang besar. Hari ini kita bakalan bahas hal-hal yang seru loh. Kita bakalan bahas perbedaan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan negara lain. Yuk kita bahas sama-sama. Nah, teman-teman tahu nggak? Ternyata Indonesia ini disebut dengan negara mega biodiversitas loh, alias punya keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa nih? Karena Indonesia itu merupakan daerah tropis dengan sinar matahari sepanjang tahun, hujan yang cukup, tanah yang subur, dan ternyata kita punya pulau lebih dari 17.000 pulau. Hasilnya bakalan banyak terbentuk ekosistem seperti hutan hujan, mangrove, savana, dan terumbu karang. Sehingga di Indonesia banyak sekali nih teman-teman contoh tumbuhan dan hewan endemik loh, alias hanya ada di Indonesia saja. Teman-teman tahu nggak contohnya apa? Contohnya komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur, jalak yang ada di Bali, burung cendrawasih yang ada di Papua, dan bunga rafflesia yang ada di Sumatera. Kalau kita bandingkan dengan negara subtropis atau dingin, contohnya seperti negara Kanada atau Rusia, mereka punya keanekaragaman hayati lebih sedikit loh teman-teman dibandingkan dengan negara Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa nih? Karena musim dingin yang panjang membuat hewan dan tumbuhan tertentu saja yang dapat bertahan hidup. Ternyata di negara gurun seperti Arab Saudi, tumbuhannya juga terbatas loh teman-teman. Misalnya hanya kaktus dan semak yang tahan panas. Memang sih di negara lain punya hewan dan tumbuhan endemik juga. Contohnya di Australia yang punya kanguru. Tetapi kalau kita hitung jumlahnya, Indonesia masih jauh lebih unggul. Nah, teman-teman tahu nggak? Ternyata contoh nyatanya dapat kita lihat langsung di dalam kehidupan kita loh. Contohnya pembuatan kompos. Di Indonesia, karena iklim tropis, artinya panas dan lembab. Jadi, mikroba pengurainya menjadi lebih cepat bekerja. Contohnya, daun kering dan sampah organik kita olah menjadi pupuk alami. Proses ini menunjukkan bagaimana faktor lingkungan, suhu, kelembapan, oksigen bersama organisme pengurai bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dibandingkan dengan negara dingin, ternyata penguraiannya jauh lebih lama loh teman-teman, karena mikrobanya tidak bekerja secara aktif. Jadi jelas ya teman-teman, perbedaan kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keanekaragaman hayati dan aktivitas organisme di dalamnya. Tapi ini bukan hanya soal kebanggaan loh teman-teman, tapi juga rasa tanggung jawab. Kalau kita jaga laut, hutan, lingkungan, maka biodiversitas ini dapat kita nikmati sampai anak cucu nanti.